Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin fa subhanallazi khalaqana ahsana taqwim nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahbala wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim an-nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Andi Hadianto MA dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Zidni Yusuf bersama rekan saya Nurul Lasari dan Salman Zuhdi izin menyampaikan materi kami tentang ijtihad. Kata ijtihad menurut bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini menunjukkan bahwa tidak semua usaha yang dilakukan bisa disematkan kata ijtihad. Hanya usaha keras, berat dan sungguh-sungguhlah yang masuk pada makna ijtihad. Pengertian ijtihad yang luas adalah mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, baik masalah perilaku maupun non-perilaku, baik masalah hukum, akidah maupun masalah akhlak, baik masalah konkret empirik maupun masalah abstrak teoretik, baik masalah sosial dan kealaman yang proven maupun masalah nas wahyu yang absolut. Dalam pengertian luas ini, ijtihad dapat diartikan sebagai reinterpretasi nas yang tidak pernah berakhir. Reinterpretasi terhadap ajaran ijtihad ini bukan hanya bidang hukum, tetapi juga pada bidang yang lain. Jika dalam bidang hukum kental penggunaan istilah ijtihad, maka kita kenal istilah tajdid yang berarti pembaruan. Pelakunya dinamakan mujaddid yang berarti pembaru. Kemudian ijtihad dalam pengertian konvensional. Ijtihad biasa digunakan dalam wilayah hukum sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kemampuan yang harus dikuasai mujtahid. Yang pertama, penguasaan bahasa yang cukup. Seorang mujtahid harus memiliki kemampuan penguasaan bahasa yang baik, terutama dalam bahasa Arab, agar bisa menggali makna atau pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Seorang mujtahid harus menguasai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, memiliki penguasaan metode penemuan atau penggalian hukum, sehingga ia bisa menggunakan metode-metode tersebut dengan tepat sesuai masalah yang dihadapi. Yang keempat, harus memahami masalah yang dihadapi, karena kekurangpahaman terhadap masalah yang sedang dihadapi akan membuat produk hukum yang tidak tepat. Siapa sih yang boleh melakukan ijtihad? Yang dibolehkan melakukan ijtihad ialah orang-orang yang dirinya memenuhi syarat dan ahli di bidang ijtihad atau ahli di bidang fikih, memahami Al-Quran dan hadis, memiliki kemampuan memadai terkait bahasa Arab, menguasai metodologi, memahami nas, dan memahami tujuan-tujuan syara. Karena selain ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia bukan orang yang berkompeten untuk dapat sampai ke tujuan tersebut. Dengan demikian, ijtihadnya tidak dapat dianggap dan ia tidak dinamakan seorang mujtahid. Tentu tidak mudah untuk memiliki kemampuan ini, sehingga tidak banyak orang yang dipandang bisa berada pada posisi tersebut. Untuk meminimalisir kekurangan ijtihad individu atau ijtihad fardhi, maka dibentuk lembaga yang khusus merespon persoalan-persoalan yang muncul, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Hizbah, dan sebagainya. Wilayah ijtihad. Yang pertama, ijtihad dalam bidang akidah. Dalam sejarah kajian ilmu akidah atau ilmu kalam, muncul beberapa aliran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan lainnya. Sebagaimana sebuah aliran, mereka memiliki tokoh dan pengikut. Misalnya aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari.
Banyak muslimin Indonesia menisbatkan diri dengan aliran ini. Tema yang sering diperdebatkan oleh para ulama akidah di antaranya seputar sifat Allah, kalamullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia, dan masalah kenabian. Masing-masing aliran berbeda pendapat tentang masalah-masalah tersebut. Dalam masalah perbuatan manusia, misalnya penganut Jabariyah mengatakan bahwa manusia bagaikan wayang yang dimainkan oleh dalang. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan. Manusialah yang melakukan perbuatannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti-bukti di atas, maka disimpulkan bahwa dalam bidang akidah pun proses ijtihad dalam pengertian luas bisa terjadi. Yang kedua adalah ijtihad dalam bidang hukum. Menurut ulama fikih, hukum adalah asar Alkitab, artinya sesuatu yang dipahami dari nas Al-Quran atau hadis bahwa perbuatan itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan menurut ulama usul, hukum adalah titah atau kitab Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan, pilihan, atau berupa syarat atau penghalang. Metode penggalian hukum Islam yang biasa digunakan oleh para ulama adalah qiyas, istihsan, istislah, itishab, jaz al-jara'i, urf, dan kaul sahabi. Yang ketiga, ijtihad dalam bidang politik. Pada pembahasan ijtihad dalam bidang akidah sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasar Al-Quran dan hadis. Ijtihad politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam memilih dan menetapkan kebijakan negara, salah satunya dengan jalan memilih pimpinan negara. Oleh karena itu, pembahasan tentang politik sejauh ini menyangkut perbuatan manusia masih merupakan objek kajian hukum Islam. Tidak heran jika masalah politik dalam Islam masuk pada salah satu cabang kajian hukum Islam yang dikenal dengan fikih siyasah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ijtihad dalam bidang pendidikan. Ijtihad dalam hal ini dapat meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori baru dari hasil pendidikan harus dikaitkan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selanjutnya ada sikap terhadap hasil ijtihad. Yang pertama, tidak boleh mengingkari orang yang menyelisihi ijtihad seorang ulama, apalagi sampai menyatakan fasik, mengatakan berdosa, atau mengkafirkannya. Yang kedua, jika ingin mengingkari, maka harus dengan penjelasan hujjah, artinya dengan dalil. Jika kita ingin membantah, jadi kita harus membutuhkan dalilnya yang kuat. Yang ketiga, tidak layak bagi seorang ulama mujtahid memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya. Imam Ahmad pernah mengatakan, tidak layak bagi seorang yang berilmu untuk memaksa manusia agar mengikuti pendapatnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, ijtihad menurut bahasa adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad menurut pengertian konvensional terbatas pada bidang hukum, yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu kesimpulan lainnya, dengan pengertian ijtihad yang luas, maka objek ijtihad adalah semua persoalan dalam kehidupan manusia, baik masalah akidah, akhlak, maupun hukum, selama tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis secara tegas. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.